Halo rekan-rekan film investor, kali ini saya akan membahas 5 saham yang harganya di bawah Rp1.000 per lembar saham, berfundamental mantap, kinerjanya oke, dan layak untuk Anda koleksi pada tahun 2021 ini. Kriteria yang saya gunakan untuk men-screening 5 saham ini diantaranya: yang pertama, harga nominalnya harus di bawah Rp1.000 per lembar saham, tapi di atas Rp500 per lembar saham. Alasannya, supaya investor retail dapat dengan mudah memiliki saham yang berkualitas dengan nominal uang yang relatif terjangkau. Video ini sebenarnya hanya melanjutkan video sebelumnya tentang 6 saham bagus yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham. Kriteria yang kedua, mempunyai PBV di bawah 2 kali. Berbeda dari video yang pernah saya bahas tadi tentang 6 saham yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham, kali ini saya akan menaikkan sedikit PBV-nya menjadi di bawah 2 kali. Alasannya, sebenarnya kriteria saham murah menurut saya maksimal PBV-nya 2. Karena saham-saham yang harganya 500 sampai dengan 1000, biasanya dulu sewaktu harganya di bawah 500, PBV-nya memang di bawah 1. Tapi karena kinerjanya memang bagus, sehingga harga sahamnya naik dan mengakibatkan PBV-nya pun naik. Tapi Anda jangan khawatir mengambil saham yang PBV-nya di atas 1, tapi maksimal di bawah 2 kali, karena jika nanti kinerjanya bagus, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, pasar akan menghargai saham ini dengan PBV 3 atau bahkan lebih besar lagi. Kriteria yang ketiga, memiliki return on equity di atas 10%. Nah, bagi Anda yang belum paham apa itu ROE atau return on equity, biar saya jelaskan sedikit saja. Return on equity adalah salah satu rasio yang mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Return on equity didapat dari laba bersih dibagi ekuitas. Jadi bahasa sederhananya seperti ini. Emiten yang saya pilih ini pandai menghasilkan laba, yang artinya kinerja manajemennya memang baik dan bisnisnya juga memang bagus. Kriteria yang keempat, emiten ini harus punya fundamental yang baik, di antaranya minimal tahun 2020 atau laporan keuangan terbaru pada kuartal pertama tahun 2021, perusahaan mampu membukukan keuntungan dan mempunyai tingkat hutang yang sehat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kinerja pada saat krisis seperti sekarang ini sebenarnya merupakan bahan evaluasi yang pas untuk kita mencari saham-saham yang berkualitas fundamental yang baik. Kenapa demikian? Karena jika perusahaan minimal bisa bertahan, atau bahkan pendapatannya naik, dan bahkan tetap bisa profit atau untung, berarti kita punya asumsi seperti ini. Di masa krisis saja, perusahaan ini tetap bagus dan menghasilkan keuntungan. Apalagi saat krisis ini sudah berlalu, pasti akan lebih bagus lagi. Oke, itulah 4 kriteria yang saya gunakan untuk men-screening 5 saham ini. Sebelum Anda menyimak kelima saham ini, perlu saya sampaikan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang Anda miliki. Dan juga bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Oke, inilah 5 saham itu. Yang pertama ada Era Jaya Swasmbada. Era Jaya dengan kode saham ERA adalah perusahaan perdagangan yang bisnis utamanya adalah jualan handphone dan aksesorisnya. Hampir semua jenis HP tersedia di outletnya, baik secara offline maupun online. Pada masa pandemi ini, perseroan telah berhasil menerapkan strategi yang tepat dengan membangun channel-channel pemasaran yang tepat dan memanfaatkan teknologi seperti O2O, mobile selling, layanan Era Express, click and pick up, dan beberapa program promosi di berbagai platform e-commerce. Sampai kuartal pertama tahun 2021, Era Jaya mempunyai ROE sebesar 11,3% dan return on asset sebesar 5,5%. Kemudian kita perhatikan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas Era Jaya sebesar 5,6. Jumlah ini naik sebesar 14% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 4,9 triliun. Lalu kita lihat kesehatan keuangannya. Kita perhatikan total hutang Era Jaya sebesar 5,5 triliun. Jumlah ini sedikit lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 5,6 triliun. Selanjutnya kita juga bandingkan hutang jangka pendek yang sebesar 5,1 triliun, terlihat lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 7,5 triliun. Komposisi hutang seperti ini menunjukkan solvabilitas yang sangat baik dari Era Jaya, karena resiko gagal bayar hutang jangka pendeknya dapat cover yang lumayan cukup tebal dari aset lancarnya dan ekuitasnya. Lalu kita juga perhatikan kuartal pertama tahun 2021 ini, Era Jaya berhasil memperoleh pendapatan sebesar 34 triliun. Jumlah ini naik sebesar 6% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 32 triliun. Pada kuartal pertama tahun 2021, Era Jaya berhasil mendapatkan laba sebesar 671 miliar. Jumlah ini naik 106% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 325 miliar.
Pada saat Indonesia dilanda krisis gara-gara pandemi COVID-19, Era Jaya justru mendapatkan momentum yang sangat baik karena pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah telah meningkatkan kebutuhan orang akan perangkat gawai, salah satunya handphone. Dan handphone digunakan saat ini tidak hanya untuk komunikasi saja, tetapi juga bisa untuk learning from home dan work from home. Kemudian kita akan lihat valuasinya. PR dan PBV Era Jaya masing-masing sebesar 15,5 kali dan 1,75 kali. Nah, karena saya kesulitan untuk menemukan saham yang secara spesifik sama dengan Era Jaya, jadi kita gunakan saja perbandingan PBV Standard Deviation Band-nya. Ini adalah PBV Standard Deviation yang menunjukkan pergerakan PBV Era Jaya selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Era Jaya biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,28 kali. Saat ini, PBV Era Jaya sebesar 1,75 kali, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Ini artinya sebenarnya saat ini PBV Era Jaya sudah berada di atas rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir. Tapi kenaikan ini lebih bersifat fundamental, jadi memang naiknya ada dasarnya, karena kinerjanya yang bagus tadi. Kalau Anda mau masuk, Anda bisa tunggu sampai harganya sesuai dengan mean PBV-nya, atau sesuai dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir. Tapi jika Anda ingin masuk saat ini, Anda bisa masuk dengan cara cicil tabung saham. Dengan begitu, akan mengurangi resiko kerugian Anda, dan sekaligus dapat memaksimalkan cuan Anda di masa yang akan datang. Secara teknikal, harga saat ini masih melanjutkan uptrend. Support ada di level 581 dan resisten ada di level 631. Perhatikan, selama harga masih berada di atas MA20, yaitu garis yang berada di dua gelembung Bollinger Band ini, maka peluang menuju resistennya terbuka lebar. Nah, kalau kurva Bollinger Band-nya lebar seperti ini, Anda yang ingin trading bisa main sideways. Jadi Anda beli pas harganya menyentuh low band dan jual saat harganya menyentuh up band. Tapi untuk jangka panjang, saham ini bisa Anda cicil seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Karena memang secara fundamental, saham ini mempunyai prospek yang sangat cerah ke depannya. Emiten yang kedua adalah PT Integra Indo-Kabinet Tbk dengan kode saham Wood. Saya sudah pernah membahas saham ini pada tanggal 13 Januari yang lalu. Waktu itu harganya di 625 per lembar saham. Saat ini harganya sudah tembus 790 per lembar saham. Selamat ya bagi Anda yang sudah cuan 20%. PT Integra Indo-Kabinet Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan furniture. Produk perusahaan dijual secara domestik dan diekspor terutamanya ke Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa. Sampai kuartal pertama tahun 2020, Wood mempunyai ROE sebesar 11,5% dan ROA sebesar 5,9%. Kemudian untuk kinerjanya kita mulai dari ekuitasnya. Pada kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas Wood sebesar 3,1 triliun. Jumlah ini naik sebesar 3,3% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 3 triliun 29 miliar. Lalu untuk kesehatan keuangannya kita perhatikan total hutang Wood sampai dengan kuartal ke-1 tahun 2021 sebesar 2 triliun 908 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 3,1 triliun. Selanjutnya kita bandingkan hutang jangka pendeknya yang sebesar 2,5 triliun, terlihat lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 3,4 triliun. Komposisi hutang seperti ini menunjukkan solvabilitas yang sangat baik dari Wood, karena risiko gagal bayar hutang jangka pendeknya dapat cover yang lumayan tebal juga dari aset lancarnya dan ekuitasnya. Lalu kita lihat juga kuartal pertama tahun 2021, Wood berhasil memperoleh pendapatan sebesar 912 miliar. Jumlah ini naik sebesar 89% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 482 miliar. Lalu pada kuartal pertama tahun 2021, Wood berhasil memperoleh laba bersih sebesar 101 miliar. Jumlah ini naik sebesar 77% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 57 miliar. Memang pada bulan Januari yang lalu, saya sudah memprediksi akan terjadi lompatan pendapatan dan laba bersih yang dahsyat dari Wood karena memang sejak awal Wood diuntungkan akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, dan juga adanya pemberlakuan tarif anti-dumping terhadap produk-produk dari Amerika Latin. Hal ini mengakibatkan banyak konsumen yang pindah ke produk furniture buatan Wood karena harganya yang jauh lebih murah. Sekarang untuk valuasinya, PR dan PBV Wood masing-masing sebesar 13,8 kali dan 1,5 kali. Nah, sama seperti Era Jaya tadi, karena saya kesulitan mencari saham yang sama atau spesifik dengan Wood, jadi kita bandingkan saja PBV Standard Deviation Band-nya.
Ini adalah PBV Standard Deviation Band dari Wood yang menunjukkan rata-rata pergerakan PBV Wood selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, biasanya saham Wood diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,46 kali. Saat ini, PBV Wood sebesar 1,59 kali yang ditujukan oleh grafik berwarna biru. Ini artinya sebenarnya saat ini Wood juga sudah berada pada PBV di atas rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Tapi kenaikan ini juga lebih bersifat fundamental. Jadi memang naiknya ada dasarnya, karena kinerjanya yang juga bagus. Jadi pasar mengapresiasinya dengan kenaikan harga sahamnya yang membuat PBV-nya juga naik. Kalau Anda mau masuk, sama seperti era Jaya tadi, Anda juga bisa masuk dengan cara mencicilnya, karena saham ini sangat prospektif ke depannya. Secara teknikal, harga saat ini masih melanjutkan uptrend. Support ada di level 754. Tapi karena sentimen kinerjanya tadi yang luar biasa, saya rasa untuk jangka pendek, Wood akan sulit kembali ke support ini. Lalu resistennya ada di level 857. Target harga selanjutnya ada di level 980. Indikator Bollinger Band saat ini, harga berada di low band dan sangat berpotensi untuk rebound hingga menyentuh up band-nya. Nah, sama seperti era Jaya tadi, jika Anda ingin trading, Anda bisa main sideways. Jadi Anda bisa beli pas harganya menyentuh low band, dan jual pada saat harganya menyentuh up band. Emiten yang ketiga adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan kode saham BJTM. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMD yang bergerak di bidang usaha perbankan. Tercatat pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenggam kepemilikan sebesar 51,13%, lalu publik sebesar 20,52%, dan gabungan 38 Pemda di Jawa Timur sebesar 28,35%. BJTM sangat populer di kalangan para dividen hunter karena sangat royal membagikan dividennya. Pada tahun 2021 ini, BJTM akan membagikan dividen sebesar Rp48,85 per lembar saham. Jumlah ini setara dengan dividen yield sebesar 6%. Paling tidak, angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito perbankan saat ini, yang kira-kira ada di kisaran 3% sampai dengan 4%, atau beberapa bank ada yang sampai 5%. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, BJTM mempunyai ROE sebesar 14,3% dan ROA sebesar 1,7%. Kemudian kita mulai dengan kinerjanya, kita lihat dari ekuitasnya. Pada kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas BJTM sebesar 10.483 miliar. Jumlah ini naik sebesar 4,7% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 10.004 miliar. Nah, karena ini emiten perbankan, maka tidak relevan jika kita melihat indikator solvabilitasnya. Maka dari itu, mari kita lihat indikator lainnya untuk menentukan baik buruknya kinerja emiten bank ini. Sampai kuartal pertama tahun 2021, total aset BJTM sebesar 89 triliun. Jumlah ini naik sebesar 7% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 83 triliun. Kredit yang berhasil disalurkan sebesar 41 triliun 731 miliar. Jumlah ini naik sebesar 0,6% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 41 triliun 480 miliar. Sampai kuartal pertama tahun 2021, tercatat NPL BJTM mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Untuk NPL bruto sebesar 4,2% dan NPL neto sebesar 0,91%. Tapi manajemen BJTM telah mengantisipasinya dengan menaikkan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai yang sebesar 7% dari 1,4 triliun pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 1,5 triliun pada kuartal pertama tahun 2021. Selanjutnya kita lihat laba ruginya. Pada kuartal pertama tahun 2021, BJTM berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,5 triliun. Jumlah ini naik sebesar 8,8% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 1,4 triliun. Pada kuartal pertama tahun 2021, BJTM berhasil memperoleh laba bersih sebesar 448 miliar. Jumlah ini naik sebesar 2% dari kuartal pertama tahun 2019 yang sebesar 439 miliar. Kinerja BJTM ini terbilang sangat memuaskan. Seperti yang kita ketahui, perekonomian kita masih belum pulih dari resesi. Akibatnya, banyak usaha yang menghadapi kesulitan yang bisa berdampak pada gagal bayar. Tapi BJTM mampu memitigasi ancaman itu dengan berbagai strategi yang bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah Jawa Timur, sehingga bisa sukses mempertahankan kinerja yang baik. Yang berikutnya untuk valuasinya.
PR dan PBV BJTM masing-masing sebesar 8,07 kali dan 1,15 kali. Untuk industri perbankan saat ini PR rata-ratanya sebesar 15,8 kali dan PBV-nya sebesar 1,6 kali. Ini artinya PR dan PBV BJTM masih di bawah dari rata-rata PR industri perbankan nasional. Secara teknikal, harga saat ini masih tetap melanjutkan uptrend. Support ada di level 774 dan resisten ada di level 882. Target saat ini selanjutnya 968. Indikator Bollinger Band saat ini menunjukkan kurva yang mengecil. Jika tandanya seperti ini, artinya sebentar lagi mungkin ada perubahan pola pergerakan harganya, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Saya lihat untuk jangka pendek, BJTM sepertinya masih bergerak sideways. Untuk BJTM ini sebenarnya waktu yang tepat untuk masuk adalah pada bulan Oktober atau November nanti. Dan saat kita sudah masuk pada saat itu, kita bisa hold sampai dengan pertengahan Januari tahun 2020. Di situ kita bisa memaksimalkan cuan kita. Emiten yang keempat adalah PT Wismilak Inti Makmur dengan kode saham WIIM. Wismilak adalah perusahaan rokok yang berlokasi di Jawa Timur. Brand rokok yang diandalkan oleh Wismilak diantaranya Wismilak itu sendiri, Galan Kretek, dan Diplomat. Karena Wismilak termasuk golongan produsen rokok tier 2, kenaikan cukai rokok justru membuat produk Wismilak kebanjiran pembeli. Hal ini karena rata-rata pada produsen rokok tier 2 cuma dikenakan cukai sebesar Rp300–400 per batang. Sedangkan untuk produsen rokok tier 1 seperti HMSP dan Gudang Garam, rata-rata dikenakan tarif cukai sebesar Rp700 per batang, sehingga mereka terpaksa harus menaikkan harga rokoknya untuk menyesuaikan cukai ini. Dan dampaknya, banyak konsumen yang beralih ke rokok yang lebih murah, seperti produk-produk dari Wismilak. Hal ini terlihat dari laporan keuangannya pada kuartal pertama tahun 2021, tercatat Wismilak berhasil memperoleh pendapatan sebesar 571 miliar. Jumlah ini naik sebesar 52% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 374 miliar. Dan hasilnya pada kuartal pertama tahun 2021, Wismilak berhasil mendapatkan laba sebesar 38 miliar. Jumlah ini naik sebesar 171% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 14 miliar. Di samping itu kita juga perhatikan total ekuitasnya juga meningkat sebesar 3% dari 1.185 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 1.222 miliar pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Lalu untuk kesehatan keuangannya kita perhatikan total hutang Wismilak sebesar 349 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 1 triliun. Selanjutnya kita juga bandingkan hutang jangka pendeknya yang sebesar 277 miliar. Terlihat lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 1.257 miliar. Komposisi hutang seperti ini menunjukkan stabilitas yang sangat baik dari Wismilak. Karena resiko gagal bayar hutang jangka pendeknya dapat cover yang sangat tebal dari aset lancar dan ekuitasnya. Sampai kuartal pertama tahun 2021, Wismilak mempunyai ROE sebesar 16,1% dan ROA sebesar 12,5%. Kemudian untuk valuasinya kita perhatikan PR dan PBV Wismilak masing-masing sebesar 7,85 kali dan 1,26 kali. Saat ini PR rata-rata industrinya sebesar 7,52 kali dan PBV sebesar 2,22 kali. Ini artinya kalau dilihat dari PR-nya, PR Wismilak sedikit di atas dari PR industri. Sedangkan dilihat dari PBV-nya, PBV Wismilak agak jauh di bawah PBV industri. Dan juga kita bisa bandingkan dengan produsen rokok lainnya. Kita perhatikan HMSP, PR dan PBV-nya masing-masing 19,2 kali dan 4,57 kali. Kemudian Gudang Garam 9,71 kali dan 1,12 kali. Dan ITIC 75 kali dan 1,66 kali. Jadi untuk PR lebih rendah dari ketiga saham rokok ini, tapi untuk PBV lebih rendah dari HMSP dan ITIC, tapi sedikit lebih tinggi dari Gudang Garam. Secara teknikal, harga saat ini masih melanjutkan tren sideways untuk jangka menengah. Support ada di level 620 dan resisten psikologi ada di level 820. Saya melihat aksi profit taking masih akan terjadi ke depannya. Karena kita perhatikan volumenya yang di bawah ini terlihat berwarna merah. Tapi bukan tidak mungkin jika harga bisa menembus kembali ke level 820, maka target harga selanjutnya harusnya ada di level psikologisnya yaitu Rp1.000. Emiten yang terakhir atau yang kelima adalah Superma.
dengan kode saham SPMA. Sebenarnya saham ini sudah pernah masuk dalam pembahasan 6 saham terbaik yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham. Tapi ketika itu saat videonya dirilis, tanggal 9 April, harga sahamnya masih di kisaran 414. Saat ini, harganya sudah 555. Selamat ya bagi Anda yang sudah cuan 25%. Oke, biar saya jelaskan sedikit saja tentang SPMA ini. PT Suparma adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kertas dan kertas kemasan yang memproduksi berbagai jenis kertas untuk diolah lagi. Mungkin ada dari Anda yang pernah melihat dua merek ini, yaitu Plenty dan UC. Produk-produk Suparma seperti UC ini banyak digunakan oleh pedagang kecil karena harganya yang jauh lebih terjangkau dari merek-merek lainnya. Lalu kertas nasi dengan merek Cap Gajah ini saat ini merupakan market leader di bidangnya. Sampai kuartal pertama tahun 2021, SPMA berhasil memperoleh ROE sebesar 14,1% dan ROA sebesar 9,1%. Untuk kinerjanya kita lihat dari ekuitasnya yang naik sebesar 2% dari 1.531 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 1.564 miliar pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Lalu kita perhatikan juga kesehatan keuangannya. Total hutang SPMA sebesar 858 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 1 triliun. Kemudian kita juga bandingkan hutang jangka pendeknya yang sebesar 549 miliar. Terlihat lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 709 miliar. Seperti pada 4 saham lainnya, komposisi hutang seperti ini menunjukkan solvabilitas yang sangat baik karena hutang jangka pendeknya dapat cover yang lumayan tebal dari aset lancarnya dan ekuitasnya. Lalu kita perhatikan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, SPMA berhasil memperoleh pendapatan sebesar 598 miliar. Jumlah ini naik sebesar 6,7% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 560 miliar. Lalu pada kuartal pertama tahun 2021 ini, SPMA berhasil memperoleh laba bersih sebesar 33 miliar. Jumlah ini naik sebesar 237% dari rugi pada kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 24 miliar. Kemudian kita akan lihat valuasinya. PR dan PBV SPMA masing-masing sebesar 5,32 kali dan 0,75 kali. Sebagai perbandingan, PR dan PBV perusahaan sejenis diantaranya TKIM kita lihat masing-masing sebesar 15,3 kali dan 1,47 kali. INKP 12,20 kali dan 0,84 kali. Lalu ada FASW 24,20 kali dan 4,09 kali. Nah, dari data ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa jika Anda mencari perusahaan kertas yang termurah saat ini, jawabannya cuma SPMA. Secara teknikal, harga saat ini masih melanjutkan pola uptrend. Support ada di level 520 dan resistennya ada di level 600. Indikator Bollinger Band saat ini harga berada di tengah antara low band dan up bandnya. Jika Anda ingin masuk dengan cara trading, maka tunggu sampai harganya menyentuh garis tengah Bollinger Band-nya ini. Tapi tetap saja sama seperti 4 saham yang lainnya, SPMA ini cocok untuk jangka panjang, dan Anda bisa masuk dengan cara cicil tabung saham, karena sekali lagi prospeknya yang sangat cerah ke depannya. Oke, itu semua 5 saham bagus yang harganya di bawah Rp1.000 per lembar saham, fundamentalnya mantap, kinerjanya oke, dan layak untuk Anda koleksi pada tahun 2021 ini. Sekian dan terima kasih, salam value investor.